Oke, hai guys. Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus. Asmara Taurus, 8 hari ke depan. Ini general reading, energinya bisa resonate atau enggak untuk semua Taurus. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Taurus. Oke, ya. Asmara Taurus, ya, 8 hari ke depan. Ini timeless reading, jadi bisa kapan aja kamu lihat. Jadi kalau kamu lihat hari ini ya, energinya mungkin hari ini sampai 8 hari ke depan. Kalau lihat bulan depan, tahun depan masih bisa, ya. Ada strength terbalik, oke, ada kondisi yang powerless ya gitu. Jadi entah kamu tadi ya di sini kondisinya kurang oke, lagi nggak semangat sama sekali, lagi ya maybe have some problems. Oke, the magician ya ingin mengharap sebuah keajaiban gitu, dimana masalah ini tuh berdampak kepada hubungan kalian ya, aku rasa. Jadi kamu atau dia lagi powerless dan ingin mendapat keajaiban supaya semua masalah dan lain-lain sebagainya dan hubungan kalian kembali membaik. Oke, ada Edge of Cup di sini ya, energi dia kebalik. Oke. Knight of Swords, oke. Edge of Swords. Ya. Jadi kenapa sih kadang kita tuh ada masalah dengan pasangan? Itu sometimes terkadang bukan dari hubungan kita semata, tapi dari diri kita masing-masing gitu. Jadi diri kita ada masalah, pasangan kita ada masalah, and then akhirnya berakibat pada hubungan kita yang tidak stabil. Akhirnya ada pertengkaran, ada cekcok dan lain sebagainya, ya. Edge of Cup, Knight of Swords ya, dan di sini aku rasa ya dia powerless ya, dan mungkin kamu juga iya ya. Dan Edge of Cup dia mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dan mencoba berusaha sebisa mungkin tetap santai, relax gitu, tapi dia masih belum bisa pada titik tersebut gitu. Jadi tapi dia nggak menyerah sama sekali gitu ya. Dia masih ada keinginan kuat untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki diri, memperbaiki masalah, dan tentunya aku rasa di sini memperbaiki hubungan dengan kamu, ya gitu. Ada niatan ke sana, gitu. Oke, Knight of Swords, Edge of Swords gitu, dan di sini aku rasa ada kegalauan, kebimbangan gitu ya, di mana dia ada problem sendiri yang mungkin gede ya dan rumit, dan dia ada masalah dengan kamu. Masalah dengan kamu mungkin tidak berawal dari sebuah masalah kamu dan dia enggak, tapi karena diri masing-masing ada masalah yang mengakibatkan kalian ada masalah. Dan dia juga khawatir, dan dia juga aku rasa memikirkan gimana nasib kamu juga, memikirkan gimana hubungan kalian juga ke depannya gitu. Tapi dia saat ini masih belum bisa berbuat apa-apa gitu. Dia masih the magician, ya apa ya, menginginkan sebuah mujizat, menginginkan sebuah keajaiban supaya Tuhan semesta itu ngebantu semuanya, menyelesaikan semuanya supaya kembali baik seperti semula. Ini sih ya. Edge of Sword ya. Ya. Aku rasa di sini ini energinya bisa vice versa, right? Gitu. Edge of Sword. Oke, aku rasa dia mencoba untuk kayak menghubungi kamu atau mencoba mengontak kamu gitu, atau mencoba memberi perhatian ke kamu, tapi ada hal karena memang dia belum bisa mengatasi masalahnya, makanya dia tuh kayak berat gitu, membawa dirinya ke kamu itu berat ya. Entah hubungan ini ada komunikasi atau enggak, tapi aku rasa ada kejenjangan, ada pergolakan di sini ya. Bukan masalah dari kamu atau hubungan kalian, tapi dari diri masing-masing. Aku rasa ada problem yang berdampak pada hubungan kalian di sini, right? Oke.
Oke, kita coba lihat energi dia. Energi kamu. Page of Swords. Oke. Ya, aku rasa kamu sebenarnya cukup tenang, cukup bisa mengatasi sedikit emosi dan batin kamu di sini, tapi ada hal dimana kamu nggak bisa handle atau nggak bisa ngatasin dari masalah kamu. Kamu butuh apa ya? Butuh support ya atas masalah kamu. Kamu butuh support dan kamu memang mencoba dari kemarin-kemarin mencoba untuk kayak memperbaiki dan lain sebagainya, dan kamu mengharapkan ada keajaiban yang datang dari hubungan kalian ini ya. Six of Pentacle, I think kamu ada masalah finansial di sini ya. Itu ini bisa vice versa, ada masalah finansial, ada masalah pekerjaan atau karir di sini, dan kamu ingin mendapat sokongan ya atau dukungan, support dari pasangan kamu. Tapi karena pasangan kamu juga ada masalah dan maybe berakibat hubungan ini ada kesenjangan sosial. Ya ada ketidakakuran lah, ada ketidakharmonisan karena masing-masing membawa masalah sendiri-sendiri dan masing-masing belum bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu. Beda mungkin misal salah satu pihak udah bisa mengatasi masalahnya, mungkin bisa memberi support gitu. Tapi di sini ceritanya kamu ada masalah, dia ada masalah, dan berdampak pada hubungan kalian yang sepertinya tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada saling perhatian dan lain sebagainya. Ya, satu kartu lagi. Seven of Wands. Oke, aku rasa kalau dari kamu bener-bener nggak tahu harus ngapain dan kamu merasa sakit, kecewa karena kamu menganggap bahwa pasangan kamu ini nih tidak mempedulikan kamu sama sekali gitu. Kamu udah cerita mungkin your problem, kamu udah cerita kondisimu, kamu udah cerita lain-lain dan sebagainya gitu, tapi kamu mengharap support dia, kamu mengharap dia ngebantu kamu gitu ya dengan masalah kamu, tapi dia nggak datang dan kamu mikir bahwa dia nggak sayang sama kamu, atau bahkan kamu mikir dia bener-bener nggak peduli, dan atau mungkin ada beberapa hubungan yang mungkin udah lagi nggak kontekan dan menganggap pasangannya ninggalin ya gitu ya. Oke, jadi ini secara general energi kalian berdua bisa vice versa di sini ya gitu, dan aku akan coba baca bagaimana perasaan kamu dan dia gitu. Perasaan kamu kita coba lihat, baca di sini dan apa yang kamu inginkan. Dan di part 2 kita bahas perasaan dia dan apa yang diinginkan. Kemudian kita bahas juga Taurus versus Gemini, Taurus versus Leo dan semua zodiak ya gitu. Maybe ada perbedaan-perbedaan yang lebih spesifik ya gitu antara dealing dengan zodiak A, B, C-nya. Oke, perasaan kamu Ten of Pentacles, kamu tuh masih kayak oke, aku bisa menunggu pasanganku sampai kapanpun gitu. Apalagi misal ada masalah soal karir, finansial, dan ini nggak masalah gitu. Kamu rela nunggu sampai kapanpun gitu. Tapi di sini kamu karena ada masalah finansial, kamu pun juga mengharap bantuan dari dia, ya. Dan perasaan kamu tuh begitu dalam dan kamu tuh bener-bener kayak mengandalkan dia gitu ya, mengandalkan support dari dia, mengandalkan bantuan dari dia gitu. Kamu bener-bener tergantung sama dia, dan sebenarnya kalau kita bener-bener tergantung sama pasangan itu tuh kurang baik. Bukan berarti salah, enggak, tapi kurang baik. Kurang baiknya adalah ketika nanti pasangan kita nggak bisa menjadi sandaran hidup ya, sandaran hati, dan kita ada problem gitu, kita nggak bisa strong, kita nggak bisa, ya mungkin strong tapi beda level ya gitu, kita nggak bisa terlalu kuat, kita tidak bisa mandiri gitu, karena kita udah menggantungkan diri kita dengan pasangan kita gitu ya. Jadi sebenarnya dua hal yang
kita bergantung, memang seharusnya kita memang ya kita bergantung dengan pasangan, it's fine gitu ya gitu. Memang dalam sebuah hubungan harus saling ketergantungan ya gitu. Tapi kalau benar-benar tergantung dan benar-benar melekat, ini yang nantinya bisa menyusahkan kita ke depannya di saat ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Kayak ada masalah, kayak ada sesuatu yang ternyata nanti membuat hubungan ini bentrok dan lain sebagainya, yang ada masalah yang gede yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran di mana kita memang harus bertanggung jawab penuh 100% atas masalah diri kita ya gitu. Kita boleh punya sandaran hati gitu, tapi kita tidak boleh bergantung 100% kepada mereka atau kepada dia gitu ya. Karena di saat dia pun ada masalah, di saat dia pun lagi kolaps ya, entah kolaps masalah karir, keuangan, finansial, atau secara mental, atau ada problem gitu ya, kita pasti akan kesusahan secara diri kita. We are suffering banget gitu ya. Ya ini jadi pelajaran aja gitu. Jadi nextnya kita masih harus bisa mengandalkan diri kita. Kita masih harus bisa berdiri di kaki kita gitu ya. Gitu. Itu sih. Dan apa yang kamu harapkan di sini? The Emperor, oke. Edge of Wands. Oke, kamu ingin hubungan ini tetap ada, nggak kenapa-kenapa, tetap berlanjut meskipun masing-masing ada problem yang gede, yang rumit. Dan di Emperor di sini kamu masih ingin memperjuangkan hubungan ini yang kamu inginkan sih. Dan kamu juga pengen mendapat notice dari dia. Kamu pengen kayak dia merhatiin kamu gitu. Kamu pengen dia ngerespon. Jadi semisal ada masalah nih, masalahnya belum tuntas, tapi at least dia respon apalah gitu ya. Oke, kamu semangat dulu, atau oke nanti aku gini dulu gitu ya. Jadi ini yang kurang lebih kamu harapkan. Dan ini energinya bisa vice versa ya. Kita baca perasaan dia dan apa yang diinginkan di part 2, sembari juga kita bahas semua zodiak Taurus yang dealing dengan semua zodiak. Oke, see you di part 2 Taurus.